hari ini WNI di Hong Kong tengah memberikan hak suara dalam pemilu 2024. Untuk mengetahui bagaimana proses pemungutan suara pemilu Indonesia di Hong Kong, kita telah terhubung dengan Agustinus Kuntoro, Ketua PPLN Hong Kong dan Makau melalui sambungan Zoom. Selamat siang Pak Agustinus. Selamat siang Ibu. Iya, dengan Eva di studio, Pak Agustinus, bagaimana antusiasme WNI menggunakan hak pilihnya di Hong Kong? Baik, terima kasih. Antusias warga negara Indonesia untuk menyalurkan hak suara itu terlihat dari metode yang pertama yang kita pakai, yaitu metode POS, di mana dari 162.301 itu sudah masuk sebanyak 75.787. Jadi memang sudah sekitar 46%. Jadi sudah dari sini ada kenaikan antusias atau partisipasi masyarakat dari pemilu sebelumnya. Tetapi untuk hari ini kita mengadakan pemungutan suara di TPS sampai jam ini kita masih sepi-sepi saja ini. Masih di bawah 500 padahal kita sudah memulai pemungutan suara dari jam 9. Jadi kemungkinan besar kita saat ini akan memasuki masa-masa krusial setelah makan siang. Most probably akan banyak yang masuk untuk menyoblos. Dari kita untuk TPS sedikit, kali ini hanya 2.360 itu yang akan memilih untuk TPS. Baik, untuk jumlah DPT di Hong Kong dan Makau berapa jumlahnya Pak Agustinus? Jumlah DPT kita sebanyak 164.691. Nah, metode POS-nya itu sebanyak 162.301 untuk POS ya. Nah, maka yang untuk TPS itu sedikit, cuman 2.000, tadi sudah saya sebut 2.360. Jadi paling banyak adalah POS ya Pak Agustinus. Pak Agustinus, betul. Apakah ada kendala dari proses WNI terdaftar dalam DPT sampai WNI bisa menyalurkan hak suaranya hari ini di Hong Kong dan Makau? Halangan untuk verifikasi dalam rangka menentukan DPT memang ya banyak hal ya. Karena pertama, ketika kita melakukan verifikasi atau pemutakhiran data pada awal tahun 2023, memang banyak teman-teman kita yang merasa pemilu itu masih jauh, jadi sulit untuk mendapatkan jumlah yang memadai, selain bahwa keterbatasan waktu di mana kita bisa mengadakan pendataan hanya pada hari Minggu, di mana sebagian besar warga negara Indonesia di sini adalah PMI yang mendapatkan hari libur biasanya hari Minggu. Namun maka dari jumlah DPT yang sudah kita tentukan tadi 164.000 sekian, hanya sekitar 30.000 yang betul-betul tercoklat. Tetapi setelah kita menggunakan metode POS, kalau kita mendapatkan 75.000 dari 162, berarti memang alamatnya akurat, meskipun banyak juga yang tidak tercoklat. Baik. Pak Agustinus, meskipun pemungutan suara di luar negeri ini kan lebih cepat dari di dalam negeri, tetapi penghitungan suara bersamaan dengan pemilu di dalam negeri. Lalu bagaimana proses pengawalan suara sampai nanti rekapitulasi? Singkat saja, Pak Agustinus. Ya, setelah pemungutan suara ini tentu surat suara akan diserahkan oleh KPP/SLN ke PPLN, kemudian disaksikan Panwaslu, dan juga saksi akan kita amankan di gedung yang sama, karena TPS kita ada di gedung KJRI. Nanti kita amankan di lantai yang lain yang tentu nanti dikunci oleh 4 gembok yang dimiliki oleh PPLN, Panwaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Itu untuk pengamanannya. Baik. Terima kasih Agustinus Kuntoro, Ketua PPLN Hong Kong dan Makau, sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.